kita melakukan sinematik dan lagu Kerechu ya Kerecha. Berat banget nih. Kan tau guys, gue balapan. Ya, bener banget. Kenapa? Dan kalau lebih lanjut, ikutin gue ya. Oke guys, jadi baru kemarin ini gue menyamar salah satu produsen knalpot lokal, tepatnya di Desa Kembaran Kulon, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, dalam rangka outing kelas mata kuliah filsafat ilmu dengan tema aksiologi knalpot. Dan kalau lebih lanjut, tonton cuplikan berikut ya. Oke, berangkat dari yang pertama ya guys. Jadi, knalpot ini adalah salah satu komponen yang ada di kendaraan, entah itu mulai dari roda 2, 4, bahkan triple axle, yang fungsinya tak lain tak bukan yaitu untuk mengurangi polusi suara yang dihasilkan oleh mesin, sekaligus pembuangan emisi gas dari proses pembakaran. Nah, Purbalingga sendiri yang kini dikenali oleh banyak kalangan ataupun utamanya para pemuda racing abis. Jadi sejarahnya ini nggak lahir begitu aja. Semua diawali oleh para tangan-tangan terampil yang berusaha memanfaatkan limbah sisa logam dari industri setempat nih guys. Dari sisa-sisa limbah tadi kemudian diubah menjadi suatu produk yang bernilai ekonomis tinggi dan juga punya nilai lebih dari sekedar sisaan limbah semata. Secara objektif, dalam produksinya, ternyata workshop yang gue kunjungi gak cuma memproduksi knalpot, tapi ada juga gong. Permintaan pasar yang membuat mereka ini pada akhirnya juga semakin membuka peluang bisnis yang menjanjikan. Walhasil, mereka masih bisa eksis hingga sekarang ini. Di dalam workshop terdapat 3 tempat. Yang pertama, produksi, kemudian finishing, dan yang terakhir, packing. Mula-mula, bahan utamanya yaitu logam stainless dibentuk secara manual mengikuti pola yang sudah ada. Kemudian, masuk tahapan pengelasan, dan jika sudah, dikumpulkan di tempat finishing untuk penempelan stiker dan sebagainya. Lalu, di tahapan terakhir yaitu packing, kemudian dipasarkan. Jika dinilai secara subjektif, gue pribadi ketika pertama kali ngelihat langsung produksinya, yang pertama jadi sorotan yaitu para pekerjanya yang begitu ulet dan juga luar biasa gigih dalam membuat sebuah masterpiece yang gak cuma indah, tapi juga gak meninggalkan nilai fungsionalnya. Secara etika, bisa dikatakan knalpot brong ini selalu mendapat stigma buruk oleh masyarakat luas. Ya, bagaimana tidak? Peruntukannya memang di sirkuit, bukan di jalanan umum. Namun, jika seseorang bisa berpikir, produsen tidak bisa disalahkan. Hal ini kembali kepada individu yang menggunakan knalpot tersebut. Menilik estetika harus diapresiasi banget nih, karena gue ngeliat langsung proses pembuatannya. Dari bahan mentah yang benar-benar mentah, dijual juga gak seberapa, tapi bisa disulap jadi barang yang nyeni dan disukai oleh para pemuda racing, dan bisa dijual dengan harga berkali-kali lipat. Dalam kaitannya dengan nilai Islam, ada sebuah surah yaitu Al-Baqarah ayat 233 yang pada intinya menjelaskan yaitu kewajiban seorang suami untuk menafkahi istri dan anak dengan layak. Memang pada dasarnya knalpot brong selalu menjadi pusat perhatian oleh masyarakat luas karena memang dianggap mengganggu. Tapi dari situ semua mendatangkan sebuah kemaslahatan yang lebih baik, yang dari mana dari situ mendatangkan sebuah rezeki untuk para seorang suami yang bekerja di tempat tersebut. Maka hukumnya tidak apa-apa, karena memang cari nafkah adalah sebuah kewajiban. Para pekerjanya juga seringkali
tak terlepas dari cibiran yang tak beralasan, tapi tidak membuat gentar ataupun ragu. Justru dalam langkahnya yang penuh pasti demi menghidupi anak istri. Ya, di awal video gue tampilin sebuah sinematik simple yang mana membawakan sebuah produk lokal asli Purbalingga yang pemasarannya udah hampir ke seluruh Indonesia. Bisa dilihat langsung di media sosialnya. Oke, terima kasih.